Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di tengah-tengah banyaknya ujian yang kita hadapi hari ini. Kita mesti banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini. Kemudian juga kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melalui beliau sampai hari ini kita bisa menjalankan amal ibadah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Ya, Alhamdulillah pagi hari ini saya ditemani oleh Dr. Mujahid. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah salah satu anggota saja dari Departemen Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah yang tepatnya di Makassar pusatnya. Ya, pagi hari ini karena beliau sudah hadir, saya ingin berbincang-bincang dengan beliau mengenai kasus ya yang sedang viral hari ini Ustaz, tentang virus corona yang sudah banyak memakan korban hari ini. Ya, saya mau Ustaz bertanya, sebenarnya apa itu corona itu sendiri, apa ini Ustaz pengertiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita masuki tentang corona, kita harus pahami beberapa istilah yang sebenarnya tersebar, yaitu wabah. Ya, wabah itu sebuah kejadian penyakit yang tertular secara cepat ya di daerah tertentu, ya, di daerah tertentu. Dan wabah ini sebenarnya asal katanya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab namanya al-waba. Ya, al-waba. Ini asal katanya al-waba. Dan ini sudah terjadi sebenarnya di zaman-zaman sahabat dahulu. Ya, penyakit wabah ini sering terjadi di zaman para sahabat, para salafus saleh. Bahkan dalam buku seorang ahli sejarah namanya Dr. Ali As-Salabi, beliau mencatat bahwa wabak yang paling pertama terjadi dalam sejarah Islam adalah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun 18 Hijriah. 18 Hijriah. Beliau mencatat dan beberapa juga wabak-wabak terjadi di zamannya ulama termasuk Ibnu Katsir, bahkan beberapa sahabat meninggal karena wabak ini. Itu yang pertama. Dan akhir-akhir ini muncul wabak karena disebabkan oleh virus, ya, virus namanya corona. Ya, ini nama virusnya, ya, nama virusnya. Tetapi nama penyakitnya itu COVID-19, ya. COVID itu sebenarnya singkatan, dia singkatan dari corona, itu CO, corona, VE, itu virus, ID, COVID, D, itu disease artinya penyakit 2019, karena ditemukan dia sebenarnya paling diumumkan menjadi wabah pertama kali itu tanggal 31 Desember 2019, ya, di Wuhan, di Cina, ya, di Cina. Dan ada beberapa peneliti mengatakan sebenarnya ini sebelumnya sudah mulai gejala-gejala. Awalnya gejala-gejala penyakit namanya pneumonia, ya. Awalnya jadi pasien di Wuhan itu rata-rata datang dengan batuk-batuk, kering, demam tinggi. Ini semua gejala penyakit namanya pneumonia. Ya, pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi pada
paru-paru, ya, infeksi paru-paru. Nah, dan itu banyak penyebabnya. Biasanya bakteri, paling sering bakteri yang menyebabkannya. Cuman para ahli mengobati dengan antibiotik karena ini bakteri, ternyata tidak. Pas di tes, diambil sampel, ya, diambil sampel, ternyata ini virus, ya, virus. Kenapa disebut ini corona? Corona ini sebenarnya dari asal kata bahasa Latin, coron. Ya, corona itu dalam bahasa Latin artinya mahkota. Ya, mahkota. Karena bentuk bakterinya ini di bawah mikroskop itu mirip mahkota. Ya, sehingga diberi nama corona. Inilah corona, virus corona. Jadi awalnya tadi apa ya, pneumonia, Ustaz ya? Iya. Pneumonia, sehingga dan kemudian dicek melalui mikroskop, kemudian bentuknya seperti mahkota, sehingga dinamakan virus corona. Dan muncul pada saat tahun 2019 ya, Ustaz? Iya, tanggal 31 Desember. Iya. Makanya COVID-19. Ya. Cuman merebaknya pas tahun 2020 ini saja. Iya. Ada beberapa referensi yang mengatakan pertama kali muncul ini di Wuhan sekitar tanggal 16 Desember, mulai di situ. Mulai tersebar karena sudah mulai banyak tersebar di antara masyarakat di Wuhan, sehingga pemerintah Wuhan di situ melaporkan ke WHO. WHO langsung mengatakan ini adalah wabah. Itu. Kemudian Ustaz, terkait gejala-gejalanya itu sendiri, kan kita sudah dapat ini banyak kan. Cuman mungkin kami mau minta penjelasan mungkin lebih rinci tentang gejala-gejalanya itu sendiri, karena saya lihat sendiri itu gejalanya hampir mirip sama dengan flu-flu yang biasa kita alami. Ya. Jadi virus corona ini sebenarnya satu jenis dengan virus yang menyebabkan memang flu. Flu biasa. Iya, memang. Bahkan ini corona sudah menyebabkan tiga jenis penyakit, ya, termasuk corona ini sebelumnya. Pernah menyebabkan, yang pertama kali dia menyebabkan SARS. Ya, SARS. SARS itu ya pernah dengar ya, SARS di Cina juga. Nah, terus yang kedua di 2012 MERS. Ya, MERS. Ya, MERS itu Middle East Respiratory Syndrome. Nah, artinya penyakit paru-paru atau sistem respirasi di Timur Tengah, dan itu ditemukan di Arab Saudi pertama kali. Di Saudi, ya, itu pertama kali di Saudi, dan ada beberapa kasus di Korea Selatan. Tetapi semua SARS sama MERS ini tidak cepat tersebar, ya. Bahkan SARS itu awal 2003 ditemukan, di 2003 Juli sudah selesai, sudah cepat di atas dengan karena sistem transmisinya tidak seperti corona ini, ya, sistem corona ini. Terus yang harus masyarakat ketahui gejala-gejalanya. Ya, bagaimana? Karena memang ini satu jenis, sehingga banyak orang, ini flu biasa aja. Ya, flu biasa. Sudah membedakan ini saya corona atau enggak ini. Ya? Betul. Ya, sehingga makanya sekarang pemerintah, Kemenkes, bahkan WHO sudah edarkan bahwa semua pasien atau orang-orang yang mengalami demam tinggi, ya, kalau secara medis lebih khusus di atas 38 Celcius darah, ya, suhunya, batuk, demam, sama sakit tenggorokan, ya, ini sudah mereka kalau di Kementerian Kesehatan sudah dikategorikan orang ODP, ya, orang dalam pemantauan, ya, orang dalam pemantauan. Dia lagi dipantau, harus dipantau. Artinya kalau ada orang yang mengalami gejala tersebut, minta tolong isolasi diri. Ini usaha pertama, ya. Minimal kalau dia belum diatasi sama dinas kesehatan mungkin atau apa, pemerintahan kita, minimal kami di pribadi, ya. Nah, ya, isolasi diri, dan yang lebih penting adalah membiasakan budaya batuk, ya, budaya sehat yang bagus, ya, untuk batuk, ya, menutupi mulut dan hidung menggunakan kalau bisa lengan, ya. Kalau batuk, ya, begini, ya, begini. Jangan pakai, kalau terlanjur pakai tangan, langsung cuci tangan.
ya, bisa pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun. Terus ini virus dia selalu berkembang di paru-paru, bahkan ada beberapa penelitian mengatakan dia berkembang di sistem pencernaan. Jadi ada kadang selain gejala flu, dia kadang bisa menyebabkan diare. Oh, tidak hanya bagian pernafasan saja yang diserang, bagian pencernaan juga. Bahkan bagian pencernaan. Maka semua pasien-pasien yang ada batuknya, ada pencernaan, maka itu tinggi sekali suspek pencurigainya, dia dicurigai. Nah, kemudian Ustaz nih, bagaimana bisa sangat cepat Ustaz proses penyebarannya ini? Kenapa bisa langsung cepat sekali? Ini penyebabnya adalah virus ini berdasarkan beberapa penelitian mengatakan asal sumber virus ini keluar dari kelelawar, ya, kelelawar. Dan ini virus karena dia terbentuk dari single strain, ya. Jadi setiap sel itu punya sejenis DNA, ya. Ada DNA itu bentuk yang terkecil dalam tubuh manusia. Jadi kalau manusia itu terbentuk oleh organ-organ, kan? Nah, organ-organ itu terbentuk dari sel-sel. Ya, sel-sel itu terbentuk dari DNA, ya. Ada yang namanya RNA. RNA ini adalah bentuk dalamnya virus ini, single strand. Dia kecil sehingga dia bisa memodifikasi dirinya dengan cepat. Ya, dia modifikasi dirinya dengan cepat sehingga dia pas transmisi dari kelelawar ke manusia, dia mengubah dirinya lagi sehingga dia beradaptasi bahwa dia cocok dengan manusia lain, sehingga terjadi human to human transmission atau manusia ke manusia transmisi manusia ke manusia. Dan virus ini sangat-sangat unik karena dia bisa transmisi melalui droplet. Droplet itu adalah bercikan-bercikan yang keluar dari mulut. Oh, yang ya. Nah, ini bahayanya karena 5 menit kita bicara sudah 5.000 bercikan keluar. Coba. Batuk, satu kali batuk 5.000 bercikan kita keluarkan. Sehingga itu yang menyebabkan dia cepat penyebarannya. Belum lagi kita sering jabat tangan, kita sering berinteraksi sosial, bahkan dia kalau bercikannya jatuh di atas kertas atau plastik itu bisa bertahan beberapa lama begitu. Sehingga kalau orang yang menyentuh dan jarang mencuci tangan, baru sentuh hidungnya, mulutnya, maka terjadi transmisi. Sehingga itu yang menyebabkan virus corona ini sangat-sangat cepat proses menyebarannya. Nah, kemudian juga Ustaz, kan tadi menurut penelitian bahwasanya virus itu muncul dari hewan kelelawar, ya. Mungkin ada orang yang sering makan kelelawar atau bagaimana. Nah, kemudian kadang juga ada yang berpendapat bahwasanya kan orang dari dulu makan kelelawar. Dari dulu. Kok virusnya baru hari ini ya bisa tersebar? Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Jadi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, bahkan di zaman dahulu, ya, tidak ada yang istilah namanya mikroskop. Ilmu juga yang ada sekarang beda dengan dahulu, ya. Sehingga kita tidak mendeteksinya di zaman terdahulu, ya. Mungkin ada yang orang meninggal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi virus ini mungkin sebelumnya dia tidak menjadi infeksius, ya, karena dia mungkin karena ada faktor perubahan suhu, faktor perubahan tempat, cuaca, ya, yang lain-lain. Mungkin pada zaman-zaman akhir ini dia berubah dan menjadi infeksius sehingga dia bisa tertular ke manusia. Jadi ini virus, ya, ini virus. Bahkan di zaman sahabat Umar bin Khattab, wabah ini, ya, ditulis dalam buku terjadi karena meninggal di medan-medan perang, banyak korban-korban yang meninggal dan mereka waktu itu ya biarkan begitu saja membusuk
Sehingga sahabat tidak tahu karena mereka tidak punya ilmu bahwa ini akan terjadi proses pembusukan, akan banyak bakteri. Bahkan istilah bakteri kan baru-baru akhir muncul. Tidak pernah ada istilah bakteri di zamannya Rasulullah. Tidak pernah ada istilah bakteri. Sehingga banyak yang meninggal gara-gara wabah itu karena tersebar dari mayat-mayat. Padahal ada orang dulu juga yang meninggal membusuk tapi tidak meninggal orang-orang sekitarnya. Mungkin karena bakterinya sama virusnya belum menjadi infeksius pada saat itu. Jadi ini kenapa virus corona ini baru akhir-akhir ini muncul. Kemudian juga saat kan kita ini sering lihat banyak perdebatan di sosmed mengenai sikap seorang mukmin itu bagaimana menyikapi virus ini. Ya, sebagian ada yang memilih untuk tetap berada di kerumunan dengan dalih bahwasanya virus itu kan makhluknya Allah juga, ya. Bahwasanya Allah yang kendalikan. Kalau Allah mau kasih kena kita, ya memang qadarullah begitu. Kalau Allah tidak izinkan juga. Kemudian mereka tetap saja melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian juga di sisi lain juga ada orang beriman yang memilih untuk bahkan sampai tidak sholat berjamaah, Ustaz, di masjid. Nah, bagaimana sikap yang benar dalam hal menyikapi virus ini? Tentu saja setiap penyakit ini adalah musibah sebenarnya, ya, musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah akan menguji manusia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kita seluruh. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan orang beriman atau bukan beriman secara umum, secara umum Allah menguji manusia untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Itu yang paling pertama. Dan tentu saja setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma anzalallahu min da'in illa lahu dawa. Tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, turunkan kepada manusia kecuali ada obat-obatnya. Maka ini berita yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berita yang baik. Terus yang ketiga, bahwa setiap penyakit kalau sudah kena manusia dan dia bersabar, apalagi wabah, ya, dan dia bersabar dan dia tetap mengikuti perintah-perintah dari pemerintah untuk dia senantiasa isolasi dirinya, bahkan ya sampai meninggal, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia termasuk orang-orang yang syahid. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, bahkan WHO, bahwa setiap orang yang kena virus corona atau ODP bahkan PDP harus mengisolasi dirinya. Ya, orang-orang masyarakat secara umum kami menghimbau untuk mulai sekarang harus social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing artinya kita menjauhi keramaian. Kita tidak lagi keluar dari rumah. Stay at home, ya. Tinggallah di rumah, dan ini adalah pengobatan sebenarnya. Dan ini sudah dilakukan oleh para salafus saleh sebenarnya. Ketika terjadi wabah di zamannya, yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beberapa sahabat mengatakan, beberapa salafus saleh mengatakan bahwa kita harus berpisah. Ya, mereka harus berpisah, ya, harus berpisah. Pas mereka berpisah ternyata berkurang secara drastis wabahnya. Ya, dan ini yang terjadi. Sehingga kita harus tinggal di rumah. Bagaimana dengan salat? Bagaimana dengan ibadah? Ya, memang Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran, kalau ada ad-daruratu tubihul al-mahdurat, ya, kalau ada darurat kita harus, ya, meninggalkan yang sudah memang bahkan yang wajib kita harus tinggalkan, ya, kita harus tinggalkan demi kemaslahatan yang lebih untuk mencegah. Nah, kalau kita tetap sholat berjamaah dan kita batuk-batuk, ya, kalau kita tidak kasihan dengan diri, maka kasihanlah dengan diri saudara-saudaramu yang lain. Ya, ya. Ada orang juga yang bilang istilah yang sudah viral, ya, saya tidak takut sama corona,
Saya hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan yang sangat-sangat keliru menurut saya, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mustahil orang yang sudah sempurna imannya sudah paling sempurna, paling istilahnya paling top. Ya, beliau mengatakan sendiri, kalau kalian mendengar terjadinya wabah di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuki kota itu. Apakah Rasulullah takut? Apakah Rasulullah takut dengan terjadinya wabah di daerah itu? Tentu saja tidak. Tetapi inilah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita sebagai umatnya kita harus mengikutinya. Dan ini perkataannya. Bagaimana dengan aplikasinya? Pernahkah terjadi di zamannya para sahabat? Naam, terjadi pernah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang tadi saya ceritakan. Tatkala beliau memasuki Umwas namanya, jadi wabah yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab namanya Ta'un Umwas. Umwas ini berdasarkan kampung yang terjadi wabah itu. Umar bin Khattab mau kunjungi, ya, itu di negeri Syam. Mau kunjungi kota negeri itu, ternyata dia dengar bahwa terjadi wabah. Akhirnya beliau mau pulang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat yang mulia, bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah Anda takut? Apakah Anda takut dari wabah itu?" Beliau menjawab, "Seandainya bukan Anda yang bertanya, wahai Abu Ubaidah, ya, saya akan marahi." Saya akan marahi. Beliau menjawab, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kami menjauhi qadar Allah Subhanahu wa taala, ya, yang buruk, karena kita tinggalkan atau lari dari qadar Allah yang Subhanahu wa taala yang buruk dari qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya, maka ini adalah pelajaran bagi kita, dan tidak ada yang bisa berani mengatakan, "Wah, imannya Umar masih kurang waktu itu." Ini keliru juga, keliru. Jangankan virus takut sama Umar, setan saja, jin saja, jin kalau melihat ada Umar bin Khattab lewat di gang ini, jangan dekat gang ini, lari, jangan dekat. Apalagi virus, ya, virus yang ya makhluknya Allah juga. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, ya, mengikutinya. Dan alhamdulillah para ulama seluruh dunia, bukan saja di Majelis Ulama dunia, seluruh dunia, di Arab Saudi, di Barat, Timur, semuanya sudah sepakat bahwa sholat berjamaah sementara jangan dilaksanakan dulu. Cukup azan, muazzinnya azan, lalu dia sholat sendiri tanpa iqamat. Ya, itu bagaimana cara menyikapi. Dan yang lebih penting adalah seorang beriman kalau sudah tinggal di rumah, orang Islam yang sudah tinggal di rumah jangan hanya tinggal main game, ya, senang, sudah tidak usah ke masjid katanya, senang nih, ya. Memang padahal sebelumnya memang dia tidak sholat di masjid. Tambah lagi keluar, akhirnya dia tambah senang. Tidak, justru di rumah kita, mungkin inilah kesempatan untuk kita membiasakan beribadah secara berjamaah dengan keluarga kita, ya, anak-anak kita melihat kita beribadah. Bahkan para ulama sekarang menghimbau seluruh kaum muslimin untuk berdiam di rumah sambil berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah dengan taubat-taubat kita semua, ya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengangkat wabah ini dengan ya, cepatlah insyaallah. Oh ya, Ustaz, ya. Jadi dari menurut tadi penjelasan tadi, Ustaz, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwasannya social distancing atau isolasi yang diarahkan oleh pemerintah pada hari ini itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di di zaman-zaman Rasul terdahulu. Jadi jauh sebelum kita mengarahkan, padahal sebenarnya Rasulullah sudah contohkan terlebih dahulu tentang social distancing itu. Ya, Ustaz, alhamdulillah saya kira cukup bincang-bincang kita hari ini. Masya Allah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil.
Dan untuk semua saudara-saudara sekalian, ikhwah maupun akhwat, agar kiranya kita bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan mengikuti arahan-arahan para ulama kita terkait dengan kasus hari ini. Semoga dengan ketaatan kita terhadap ulama-ulama, Allah menurunkan juga rahmatnya, Allah turunkan juga kesembuhan untuk saudara-saudara kita mungkin yang sudah terkena hari ini. Dan kami ucapkan syukron jazakumullah khair Ustaz sudah datang hari ini dan sudah menemani kita hari ini dan memberikan penjelasan yang cukup luar biasa ya pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah lindungi Ustaz. Ya, kita tutup ya Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.